Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Selin dalam renungan harian hari ini. Hari ini kita akan merenungkan bagian Alkitab yang terdapat dari surat Roma pasal yang kelima ayat 1-11. Surat Roma pasalnya yang kelima ayat 1-11. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakannya mulai dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang kelima ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah mengaruniakannya kepada kita. Hari-hari ini anak-anak sekolah sedang ada dalam masa liburan. Dan oleh karena itu saya terinspirasi untuk memberikan judul pada renungan harian kita adalah naik kelas. Pertanyaannya, mengapa anak-anak sekolah diberikan waktu libur yang cukup lama? Liburan akhir semester adalah hasil dari mereka yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Sebelum libur sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ini, anak-anak telah mengikuti berbagai ujian, berbagai tugas yang harus mereka selesaikan di tahun akademik yang berlalu. Lantas setelah mereka dibagi rapot dan menerima hasil dari jerih payah mereka selama 1 tahun, mereka kemudian dinyatakan naik kelas dan layak untuk memasuki jenjang berikutnya. Dan ternyata konsep seperti ini juga berlaku bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga untuk kita masing-masing dalam kehidupan kita saat ini. Bagian yang kita baca, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop hasil pembenaran. Hasil pembenaran adalah berarti kita yang sudah dibenarkan oleh Kristus dan hidup dalam Kristus mempunyai tingkat dan level yang berbeda dari orang kebanyakan. Sama seperti anak sekolah yang dinyatakan naik kelas, maka mereka tidak lagi sama seperti mereka yang lalu. Pertanyaannya, kalau anak sekolah mempunyai standar nilai untuk dinyatakan lulus dan naik kelas, bagaimana dengan kita dalam kehidupan ini? Ternyata dari bacaan yang kita baca, perubahan yang sejati nampak dari cara pandang kita terhadap kehidupan. Rasul Paulus mengatakan bahwa ada perbedaan nyata setelah kita menjadi milik Kristus dan dibenarkan karena iman.
pada ayatnya yang ketiga B disebutkan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Itu berarti Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi milik Kristus dan sudah dibenarkan oleh iman yang kita percayai, kita mempunyai cara pandang yang beda terhadap kehidupan. Sama seperti anak-anak yang sekolah, ketika mereka naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, mereka akan menghadapi pergumulan dan kerumitan di sekolah yang lebih rumit daripada yang sebelumnya. Namun, karena mereka sudah dinyatakan lulus dari tingkat yang lama, ketika menuju tingkat yang baru, mereka sudah lebih siap. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah diperbaharui oleh Kristus dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita tidak lepas dari persoalan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kesengsaraan tetap menjadi bagian. Tapi kesengsaraan itu adalah wahana dan ranah untuk kita bermegah. Bermegah karena apa? Karena kita tahu hidup kita tidak dijalani seorang diri. Ada Tuhan yang mengasihi kita dan mendampingi kita dalam segenap perjalanan hidup kita. Kesengsaraan menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita bukanlah pengharapan yang kosong, Bapak Ibu. Pengharapan kita di dalam hidup ini adalah tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah yang hidup, yang senantiasa menopang kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan kabar gembiranya lagi tertulis pada ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Halnya adalah ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Jadi inilah jaminan kita, Bapak Ibu. Kenapa kita harus tetap bersemangat dan yakin bahwa meskipun pergumulan semakin berat hari-hari ini, kita tetap harus hidup dalam damai sejahtera dan kesengsaraan bisa kita nikmati. Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, kita sudah diselamatkan. Darah Kristus itu, pengorbanan Kristus di kayu salib membuat kita mempunyai semangat baru dan cara pandang yang baru dalam kehidupan. Jadi, betul memang kesengsaraan dan kesulitan hidup masih jadi milik kita. Namun, jangan khawatir terlalu berlebihan. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang telah menopang kita di masa yang lalu, telah menebus kita juga dan menyelamatkan kita dari segala pergumulan hidup di masa lalu, akan menopang kita dalam kehidupan masa kini dan sampai selamanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk bersemangat. Tantangan ke depan makin berat. Naik kelas bukan berarti lepas semua tantangan. Tetapi ketika kita naik kelas,
kita mempunyai cara pandang dan mental yang lebih siap untuk menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan menempatkan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.